Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatun bihan nufus mutmainnah wa hiya liqailiha minan nari jannah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man rafa'al farada was sunnah wa syara'al ma'rufa wa sunnah wa syarafa fi ta'ati rabbih umrahu wa sunnahu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina amatul bid'ah wa ahyus sunnah. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala li ba'di ikhwanihi usika bi sittati asya' in aradta an taqa'a fi ahadin wa tadhummuhu fadhum nafsak fa innaka la ta'lamu ahadan aktsara uyuban minha wa in aradta an ta'ada ahadan fa'adal butna falaysa laka 'aduwwun a'da minha wa in aradta an tahmada ahadan fahmadullaha falaysa ahadun aktsaru minnahu alaik wal tufbika minhu. Dari sahabat Umar radhiyallahu taala an, beliau berkata li ba'di ikhwanihi, kepada sebagian saudara-saudaranya. Ini sepertinya pernah kami sampaikan atau melanjutkan saja. Beliau memberikan wasiat, usika bisittati asya', aku wasiatkan kepada kalian wahai saudaraku sekalian 6 perkara agar supaya kalian pegang teguh, agar supaya kalian amalkan. Yang pertama wasiatku, in aradta an taqa'a fi ahadin wa tadhummuhu, kalau kalian menginginkan an taqa'a itu menuduh atau menjatuhkan, fi ahadin wa tadhummuhu atau mencaci seseorang. Jadi kalau kalian pengen punya target seseorang untuk kita hina, untuk kita caci maki, fadhumu nafsak, jangan jauh-jauh, hinalah dirimu sendiri. Kenapa? Kok nggak boleh menghina, mencaci maki orang lain? Sahabat Umar sampaikan, kenapa enggak caci maki saja dirimu sendiri, hinalah dirimu sendiri. Fa innaka la ta'lamu ahadan aktsara uyuban minha, karena kalian enggak tahu siapa orang yang paling banyak aibnya. Kalian sering terlihat dalam pandangan mata kesalahan orang lain yang diperbuatnya. Bahkan sering kalau kita menjumpai kesalahan saudara kita, tidak segan-segan itu menjadi rahasia buat kita yang suatu saat akan menjadi kunci untuk menjatuhkannya, baik ketika dia berhadapan atau ketika di media sosial atau di hayalat rame. Maka kita seringkali sudah memiliki bahwa seorang tersebut sudah kita pegang kuncinya.
kita sudah tahu kelemahannya. Kita punya senjata untuk menjatuhkannya. Kita tidak menyadari bahwa kita nggak tahu siapa orang yang paling banyak aibnya. Harusnya diri kita yang dicaci maki, yang dihina, yang direndahkan, bukan orang lain. Itu pesan daripada sahabat Umar. Kita selalu melihat kesalahan orang lain begitu banyak. Kita seolah-olah tidak memiliki kesalahan, atau minimal kita adalah orang yang paling sedikit melakukan kesalahan, paling sedikit melakukan dosa. Orang lain banyak. Yang dilakukan orang lain ini salah, itu nggak benar, ini nggak sesuai. Yang kita lakukan adalah selalu benar dan selalu merasa benar. Itu kebiasaan kita. Coba mari kita dengarkan pesan sahabat Umar ini agar supaya menjadi wejangan buat kita, menjadi nasihat buat kita, agar supaya jangan sekali-kali membenci orang lain, jangan sekali-kali menghina orang lain. Apapun yang dia lakukan, itu kita tidak perlu menjadi hakim penilai. Kalau mengingatkan, monggo silahkan. Ketika ada orang lain, saudara kita yang salah, tapi salah ukurannya adalah bukan ukuran kita, tapi ukuran agama. Nah, kalau pandangan manusia, orang lain nggak akan pernah benar. Apa yang dia lakukan selalu salah. Contoh kecil misalkan imam datang cepat, nanti dibilang wah tumben cepat, salah. Imam datang telat, imam kok telat. Ada lagi yang bilang imam masbuk. Makmum masbuk itu wajar, tapi kalau imam masbuk ya serba salah. Nanti giliran imam azan, imam kok azan, kan sudah ada petugas azannya. Imam nggak azan, imam kok nggak pernah azan. Lah terus suruh ngapain? Nanti imam tiduran, imam kok tiduran. Nah, makanya ini contoh ya. Nggak akan pernah benar apa yang kita lakukan di hadapan orang lain. Tapi kalau standarnya adalah standar ukuran Allah Subhanahu wa taala, ukuran syariat, maka kita boleh menasehati. Standarnya seperti ini. Kita tahu, kita kasih nasihat. Dan cara menasehatinya bukan di depan umum. Kasih tahu. Sama muadzin lah siapakah, atau makmum yang lainkah. Makmum ketika, contoh misalkan, yang kita tahu itu biasanya ketika urusan shaf misalkan lurus rapat, kita seringkali yang ukurannya ini adalah kaki misalkan, atau jari-jari kita, jari-jari kaki kita ke mata kaki kita. Pemahaman kita begitu. Yang sehingga sebagian orang ada yang keras, kakinya, bahunya, semuanya harus ditempelkan semuanya. Ada yang tidak terbiasa, itu risih, mohon maaf, jadinya nggak khusyuk sholatnya. Ada yang sampai nginjek-nginjek orang lain. Hal-hal begini nih kalau kita tahu bahwa kita harus kita luruskan. Lurusnya, rapatnya tidak seperti itu. Bahkan mohon maaf, selama tidak bisa masuk satu orang saja, itu setan nggak berani masuk. Bahasanya kan gitu. Nah ini perlu kita, hal-hal begini tuh sebenarnya juga nggak perlu menjadi urusan yang jelimet sehingga kita sampai ribut ngurusin masalah itu. Nah ini, jadi kalau kita pengen menghakimi seseorang, pengen menjatuhkan seseorang, pengen menghina seseorang, pengen merendahkan seseorang, maka lebih baik adalah kita sendiri yang harus kita rendahkan, yang harus kita hinakan. Apalagi kalau kita sampai membenci seseorang. Ini mohon maaf, kita seringkali tidak menyukai seseorang. Bisa jadi orang itu juga tidak menyukai kita, hanya dia tidak menampakkan. Hanya saja dia bisa menahan diri, dia bisa lebih sabar daripada kita. Mungkin kita bisa membentak dia, marah-marah sama dia. Dia juga sebenarnya bisa. Dia punya amarah yang sama, punya nafsu yang sama, tapi dia bisa lebih sabar. Kenapa kita enggak? Terkadang kita mudah terpancing emosi ketika ada urusan yang begitu. Kita langsung kebawa suasana atau kebawa emosi, marah cepat, marah dan lain sebagainya. Sebenarnya orang tersebut juga bisa. Apalagi terkadang kita, kalau yang entengan main fisik, orang lain juga bisa. Tapi orang lain kenapa bisa lebih sabar daripada kita?
Kenapa terus kita menyalahkan orang lain? Maka oleh karena itu nasihat ini penting agar supaya kita lebih baik diri kita sendiri yang menjadi target pembenahan, target introspeksi, target untuk recovery adalah diri kita, bukan orang lain. Karena kita nggak tahu manusia mana yang paling banyak aibnya. Wa in arata an ta'ada ahadan fa'adal budna falaysa laka aduun a'da minha. Terus kalau kalian pengen mencari musuh, kata Saud Umar, pengen memusuhi atau pengen tahu musuh sesungguhnya, jangan juga nyari orang lain, tapi fa'adal budna, maka musuhilah perutmu sendiri. Dari situlah pusat hawa nafsu, pusat keburukan berasalnya dari perut kita. Coba, sumbernya di situ. Nanti bisa lari ke pikiran, dari perut itu bisa lari ke pikiran, ke nafsu-nafsu yang lainnya, karena berawal dari perut itu. Bahkan penyakit-penyakit itu memang mohon maaf, saya juga agak kurang begitu setuju kalau penyakit itu asalnya dari makanan yang kita konsumsi sepenuhnya juga. Kayak contoh asam lambung lah, sampai nggak suka ini dan lain sebagainya, semuanya akhirnya pakai pantangan. Pikiran kita biasanya, kalau sudah pikiran negatif tuh memang ada satu dua atau mungkin pengaruhnya juga nggak begitu signifikan. Makanya orang itu penawarnya itu biasanya ada dalam dirinya dia, penawar utamanya. Meskipun dia makannya, selama yang dimakan adalah halal, selama yang dimakan adalah baik, lantas yang bukan menjadi faktor penyebab penyakit. Yang penyakit itu adalah pikiran kita yang biasanya yang pertama adalah suudzon kita kepada Allah, suudzon kita kepada orang lain, dan bahkan pikiran-pikiran kotor kita yang lainnya. Ini yang menjadi asbab banyak timbulnya penyakit dalam diri kita. Makanan itu hanya sekian persennya saja. Jangan pernah sekali-kali mencari musuh untuk memusuhi siapapun, karena perut kita adalah musuh sesungguhnya. Falisalaka adun a'da minha. Tidak ada musuh yang lebih memusuhi kita, yang lebih patut kita musuhi bahkan selain daripada perut kita sendiri, bukan orang lain. Untuk kita urusan sama orang lain berapa banyak sih? Tapi urusan kita yang paling banyak adalah urusan dengan perut kita. Kita hidup interaksi dengan seseorang, mungkin bisa jadi ketika ketemu di masjid 5 kali dalam sehari, entah masjid At-Taubah, entah masjid yang lainnya. Tetapi paling banyak urusan hidup kita adalah dengan perut kita. Urusan kerja urusannya perut, urusan rumah tangga urusannya perut, urusan apapun berkaitan dengan perut. Tapi urusan interaksi dengan orang lain, katakanlah punya salah sama orang lain, tapi kita lebih banyak interaksinya dengan perut kita dan perut keluarga kita. Yang berikutnya, aratan tahmada ahadan fahmadullah falaysa ahadan aktsar minnahu alaik wa latafa bika minhu. Kalau kalian menghendaki antahmada untuk memuji seseorang, jangan puji orang lain dulu, tapi fahmadullah, yang paling utama adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Biasanya alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan, wa fi kulli hal, dalam di setiap urusan, wa ni'matin, dan setiap nikmat. Bahkan dapat musibah saja kita mengucapkan alhamdulillah, itu nggak apa-apa, karena dalam setiap keadaan, fi kulli halin wa fi kulli, setiap saat dan setiap keadaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Asal kita jangan sampai nanti dengan orang yang tidak paham. Ada orang yang kena musibah, memang ketika musibah kalimat yang paling utama adalah innalillah, tapi kita mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya juga nggak salah, karena kembali kita memuji Allah, bukan menyudutkan, bukan merasa senang kepada atas musibah yang diderita orang lain. Contoh misalkan ada saudaranya yang ketimpa musibah,
kita innalillah, tapi juga kita alhamdulillah. Nah, karena setiap keadaan harus memuji Allah. Karena apapun bentuk musibahnya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puji Allah. Pun ketika seseorang mendapatkan berkah, mendapatkan nikmat, misalkan jabatanlah dan sebagainya, kita mengucapkan innalillah, kita jangan kesinggung. Karena jabatan adalah amanah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paham, tapi jangan sampai nanti kita mengucap begitu dengan orang yang tidak paham. Ujung-ujungnya nanti disangkanya, wah, orang kena musibah, alhamdulillah, senang benar. Yang jadi orang senang dengan musibah yang diderita orang lain, enggak begitu. Nah, kalau kita pengen memuji Allah, puji. Jangan kita memuji orang lain dulu, memuji makhluknya, kita belum memuji Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita memuji-muji bos kita, atasan kita, atau orang-orang yang kontribusi dengan hidup kita. Loh, kita puji-puji dia. Ini bos yang baik lah, bos yang inilah, atau orang ini luar biasa. Sebelum itu, atau yang kalau kita mendapatkan pujian begitu, kita kembalikan kepada Allah. Kita dapat pujian, maka kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, atas karunia-Mu ya Allah, sehingga kami bisa membantu orang lain misalkan, atau berbuat baik dengan orang lain misalkan, atau setidaknya kita bisa berkontribusi dengan orang lain misalkan. Tapi yang utama adalah sebelum kita memuji siapapun itu, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendapatkan pujian, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dipuji senang. Kita senang dengan pujian itu, bahkan mengharapkan pujian. Baik jemaah sekalian, ini saja yang kami sampaikan sementara pagi hari ini berkaitan dengan waktu, karena sudah cukup sebagai kultum ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan hari berikutnya nasihat tersebut agar supaya kita kenang. Masih dalam kitab Mau'izatul Mukminin, kitabnya Majalis Saniyah, babnya di 6 nasihat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Nanti akan dilanjutkan kembali. Kepada Allah saya beristighfar, wajah jamaah saya mohon maaf. Walaupun syarakat mustaqim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.